Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus yang telah dipelajari oleh kelompok kami. Studi kasus yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai smart cells atau rak pintar untuk menciptakan kembali ruang retail. Meskipun terjadi peningkatan dalam belanja online, toko retail fisik tidak akan berhenti. Beberapa pengecer tradisional melakukan perlawanan dengan menggunakan teknologi informasi inovatif seperti komputer, pengenalan wajah, AI, analisis big data, dan lain-lain untuk menyediakan cara baru untuk menarik orang agar datang ke toko fisik juga. Baru-baru ini telah ditemukan sebuah inovasi baru yang disebut dengan smart cells atau rak pintar. Nah, adanya rak pintar ini, dia menggunakan sensor jarak, kamera 3D, mikrofon, tag, dan pembaca RFID, serta sensor berat untuk memungkinkan interaksi antara pembeli di toko fisik dan rak tempat mereka berdiri. Sistem ini dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang sangat personal dan secara fundamental meningkatkan cara pembeli berpindah ke dalam toko fisik. Jadi apa sih kegunaan dari rak pintar atau smart shelf ini? Rak pintar atau smart shelf memungkinkan pengecer menyediakan pemasaran di rak secara real time kepada konsumen dengan iklan dan harga terkini. Tampilan digital LED di rak menggunakan video dan animasi dinamis untuk menciptakan lingkungan yang imersif sehingga menarik konsumen untuk membeli. Smart Shelves juga mempersonalisasi pengalaman pembeli saat mereka berada di toko berdasarkan barang yang mereka ambil, meskipun mereka tidak membelinya. Misal, jika pelanggan mengambil sekotak kue dan mengembalikannya, pengacir dapat menggunakan sistem untuk menawarkan diskon pada di bawah barang tersebut saat pembelinya menemukannya lagi di toko. Smart Shelves juga membantu pengecer meningkatkan efisiensi operasional. Pengecer dapat menerapkan Smart Shelves, melihat dan melacak produk mereka secara real time, menyoroti rak-rak tertentu yang perlu atau harus diisi ulang. Oke, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Smart Shelf juga membantu pengecer untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pengecer yang menerapkan Smart Shelf dapat melihat dan melacak produk mereka secara real time, menyoroti rak tertentu yang perlu diisi ulang. Hal ini juga dapat digunakan oleh toko untuk membuat proses pemenuhan pesanan online menjadi lebih efisien, mengarahkan pemeti ke item meskipun produk telah dipindahkan dari lokasi yang semestinya. Sistem ini juga membantu pengecer melacak berapa lama waktu yang dibutuhkan pemeti untuk mengambil barang. Nah, menurut Chief Executive AWM Kevin Howard, hal ini dapat memangkas biaya pemenuhan toko sebesar 60%. Namun, pakar ketenagakerjaan mencatat bahwa sistem ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pemantauan karyawan. Nah, pasar global untuk rak cerdas seperti yang ditawarkan oleh AWM diperkirakan akan tumbuh dari 3 miliar dolar pada tahun 2022 menjadi lebih dari 8 miliar dolar pada tahun 2027. Seiring upaya pengecer fisik untuk menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan bersaing secara lebih efektif dengan pengecer online. Dalam prosesnya, teknologi mendefinisikan ulang peran rak dalam pemasaran retail. Perusahaan dan teknologi yang dijelaskan di sini menunjukkan betapa pentingnya sistem informasi saat ini. Saat ini, toko retail sedang berjuang untuk tetap hidup dan relevan karena semakin banyak pembeli yang tertarik pada belanja online dan internet. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan teknologi informasi inovatif terdepan untuk memberikan cara baru menarik pembeli ke toko fisik dan menjadikan pengalaman membeli di dalam toko lebih efisien, aman, dan menyenangkan. Arus informasi yang menggerakkan bisnis retail yang ditata ulang ini menjadi lebih digital, memanfaatkan alat seluler dan teknologi pengenalan objek. Diagram pembuka bab ini meminta perhatian pada poin-poin penting yang diangkat oleh kasus ini dan bab ini, untuk bersaing secara lebih efektif melawan pengecer online dan memanfaatkan solusi teknologi baru. Toko retail fisik menggunakan sistem inovatif berdasarkan kecerdasan buatan, analisis big data, visi komputer,
dan teknologi pengenalan wajah, sensor IoT, dan ponsel pintar. Penggunaan teknologi digital terdepan untuk mendorong operasi bisnis dan keputusan manajemen merupakan topik utama saat ini dalam dunia sistem informasi manajemen dan akan dibahas dalam artikel ini. Pada saat yang sama, penggunaan beberapa teknologi ini menimbulkan kekhawatiran etika dalam hal ini mengenai privasi konsumen dan pemantauan karyawan. Topik yang juga akan dibahas lebih lanjut di seluruh teks. Penting juga dicatat bahwa penerapan teknologi informasi telah mengubah cara pengecer yang menggunakan AWM Smart Shop dalam menjalankan bisnis mereka. Agar dapat menggunakan alat-alat digital baru secara efektif, perusahaan-perusahaan ini harus merancang ulang pekerjaan dan prosedur dalam mengumpulkan, memasukkan, dan mengakses informasi. Perubahan ini harus direncanakan secara hati-hati untuk memastikan perubahan tersebut meningkat efisiensi, layanan, dan profitabilitas. Nah, kita lihat diagram ini tuh menunjukkan bahwa bagaimana people, organization, dan teknologi itu bekerja sama untuk menciptakan sistem informasi yang dapat memberikan bisnis solusi yang untuk digunakan mengatasi masalah atau bisnis challenge dalam case ini. Bagaimana sistem AWM mengubah operasi retail? Nah, sistem AWM itu Automate Workforce Management. Nah, mengubah operasi retail dengan mengintegrasikan teknologi canggih yang mendukung berbagai aspek operasional di toko fisik. Beberapa cara utama di mana sistem AWM itu mengubah operasi retail. Nah, yang pertama itu ada personalisasi pengalaman belanja. AWM itu menggunakan smart shelf yang dilengkapi dengan sensor kamera dan layar LED untuk menciptakan pengalaman belanja yang sangat personal. Nah, sistem ini dapat menampilkan promosi, harga, dan informasi produk yang disesuaikan berdasarkan interaksi pembelian dengan rak. Sebagai contoh, jika seorang pelanggan mengambil produk dan kemudian mengembalikannya, sistem dapat menawarkan diskon pada produk tersebut ketika pelanggan menemukannya kembali di toko. Kemudian yang kedua ada efisiensi operasional. AWM memungkinkan pengecer untuk melacak dan memantau stok secara real time. Dengan teknologi ini, rak yang perlu diisi ulang dapat diidentifikasi dengan mudah, mengurangi kekurangan barang di rak dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem ini tuh juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan pesanan online. Membantu pemetik barang atau picker menemukan produk dengan cepat. Bahkan jika produk tersebut telah dipindahkan dari lokasi biasanya. Nah, ini dapat mengurangi biaya operasional hingga 60%. Kemudian yang ketiga itu ada automatisasi dan pemantauan stok. Sistem AWM memanfaatkan teknologi seperti RFID, Radio Frequency Identification, untuk secara otomatis melacak pergerakan barang di dalam toko. Hal ini membantu dalam menjaga tingkat stok yang optimal dan mengurangi kebutuhan untuk pemeriksaan manual. Ini juga memungkinkan pengecer untuk secara proaktif mengelola persediaan dan mengurangi kehilangan produk atau shrinkage. Kemudian yang keempat ada penggunaan data untuk pengambilan keputusan. AWM mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti interaksi pelanggan dengan produk dan pola pembelian. Data ini dianalisis untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pengecer dalam mengoptimalkan penempatan produk, harga, dan strategi pemasaran. Sistem ini juga dapat memberikan laporan dan analisis mendetail mengenai perilaku pelanggan yang membantu pengecer membuat keputusan yang lebih tepat.
Kemudian yang kelima ada peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan smart shelf AWM dapat mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan produk di dalam toko. Rak-rak pintar ini menciptakan lingkungan belanja yang lebih interaktif dan menarik, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong penjualan yang lebih tinggi. Tampilan digital yang dinamis dan promosi real time yang dipersonalisasi meningkatkan daya tarik visual dan relevansi konten bagi pembeli. Kemudian yang keenam, tantangan privasi dan pemantauan. Meskipun memberikan banyak manfaat, sistem AWM juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, terutama dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah dan pemantauan karyawan. Meskipun AWM memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak terkait dengan informasi pribadi, kekhawatiran tetap ada mengenai sejauh mana sistem ini dapat digunakan untuk memantau perilaku karyawan dan pelanggan. Secara keseluruhan, AWM mengubah operasi retail dengan memadukan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan pengalaman pelanggan, sambil tetap menghadapi tantangan terkait privasi dan pemantauan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang studi kasus yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana cara mereka meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, mereka meningkatkan pengalaman pelanggan dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menampilkan iklan dan informasi produk. Jadi, rak pintar itu menampilkan iklan dan informasi produk yang relevan secara real time. Kemudian juga rak pintar ini tuh menarik perhatian pelanggan dengan tampilan yang dinamis. Nah, yang kedua adalah personalisasi penawaran. Nah, sistem ini tuh menyesuaikan penawaran dan diskon berdasarkan interaksi pelanggan dengan produk. Kemudian juga membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih relevan dan juga lebih menarik. Nah, yang ketiga yaitu adalah menyediakan konten berdasarkan jarak. Nah, jadi rak pintar ini tuh mengubah tampilan sesuai dengan jarak pelanggan, sehingga dia tuh memberikan informasi yang berbeda ketika pelanggan mendekat ataupun menjauh. Nah, yang keempat itu membantu menemukan produk. Nah, jadi teknologi ini tuh membantu pelanggan menemukan produk melalui aplikasi seluler dan juga memberikan informasi lebih lanjut saat pelanggan berada di dekat rak teknologi ini. Nah, kemudian juga ada pertanyaan lagi, yaitu masalah etika apa yang ditimbulkannya. Nah, masalah etika yang muncul dari penggunaan rak pintar ini itu ada 3. Yang pertama adalah privasi data. Nah, jadi teknologi pengenalan wajah dalam aplikasi pelacakan perilaku konsumen itu menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi, meskipun data yang dikumpulkan itu tidak terkait dengan identitas pribadi yang ada pada diri pelanggan. Nah, yang kedua adalah pemantauan karyawan. Nah, penggunaan sistem pelacakan real time itu memantau waktu dan efisiensi. Nah, pemetik barang atau pelanggan itu dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai pemantauan berlebihan terhadap karyawan yang bisa memengaruhi privasi dan kesejahteraan mereka. Nah, yang ketiga itu ada kesenjangan digital. Nah, jadi akses dan ketersediaan teknologi. Penerapan teknologi tinggi seperti smart shelf itu mungkin tidak merata di semua jenis toko atau wilayah, yang dapat memperlebar kesenjangan antara pengecer besar yang mampu berinvestasi dalam teknologi dengan pengecer kecil yang tidak mampu berinvestasi dalam teknologi. Oke, nah selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yang pertama itu adalah pengaruh terhadap operasi retail. Nah, sistem smart shelf oleh AWM telah membawa perubahan signifikan dalam operasi retail dengan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas manajemen inventaris. Nah, teknologi ini memungkinkan pengecer untuk memantau stok secara real time, kemudian juga mengoptimalkan proses pemenuhan pemesanan dan mengurangi biaya operasional hingga 60%. Nah, selain itu, sistem ini tuh mempermudah pengecer dalam mengelola pemenuhan pemesanan secara daring atau online dan juga mengidentifikasi kebutuhan pengisian ulang rak. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu kesimpulan yang kedua itu adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Smart Shelf itu meningkatkan pengalaman berbelanja dengan menawarkan interaksi yang lebih personal dan imersif. Layanan digital LED itu menampilkan iklan dan informasi produk yang relevan berdasarkan jarak pembeli dan preferensi individu. Teknologi ini tuh juga memungkinkan pembeli untuk menerima penawaran khusus dan diskon berdasarkan perilaku berbelanja mereka sebelumnya, serta membantu mereka menemukan produk dengan lebih mudah melalui aplikasi seluler yang terhubung. Nah, dengan demikian teknologi ini tuh mampu menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, yang ketiga itu adalah masalah etika. Nah, meskipun menawarkan banyak keuntungan, penerapan Smart Shelf itu juga menimbulkan beberapa masalah etika, terutama terkait dengan privasi dan pemantauan. Nah, penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk menargetkan konten berdasarkan demografi memicu kekhawatiran tentang perlindungan privasi konsumen dan juga potensi penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, pemantauan karyawan untuk mengukur efisiensi pengambilan barang dapat mengarah pada pengawasan yang berlebihan yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan dan kepuasan kerja staf. Nah, isu-isu ini tuh perlu diatasi untuk memastikan bahwa penerapan teknologi tidak merugikan privasi individu dan hak-hak para pekerja. Oke, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.